Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang kita bahas adalah tentang specific learning disability atau kesulitan belajar spesifik. Ya, kesulitan belajar spesifik ini nanti ada 3 yang kita bahas, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Kita lihat dulu apa itu specific learning disability. Specific learning disability atau kesulitan belajar spesifik itu adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang tandanya itu adalah kesenjangan yang signifikan antara taraf intelijensi dan kemampuan akademik yang seharusnya bisa dia capai. Nah, biasanya masalahnya ada dalam sistem saraf pusatnya di otaknya. Jadi gangguannya adalah gangguan neurobiologis ya. Nah, kriteria dari gangguan belajar spesifik atau specific learning disorder ini adalah dia memiliki gangguan kemampuan membaca, berhitung, dan menulisnya itu dia di bawah standar usianya, di bawah tingkat kecerdasannya, dan juga tingkat pendidikannya. Prestasi belajar dan kegiatan harian yang membutuhkan membaca, berhitung, menulis jadinya terganggu. Dan ada syarat satu lagi adalah tidak ada gangguan fisik atau mental. Jadi gangguan belajar spesifik ini dia itu kalau gitu syaratnya adalah dia tidak memiliki gangguan dalam hal intelijensi. Intelijensinya nggak ada masalah, intelijensinya normal di atas 90 kalau kita pakai skor. Dan dia tidak ada kecacatan secara fisik. Jadi dia bukan tunanetra misalnya. Dia nggak bisa baca bukan karena matanya minus seperti itu. Jadi dia bermasalah gangguan belajar spesifik ini permasalahannya adalah tadi kesenjangan antara intelijensi dengan kemampuannya dalam belajar. Kemampuannya dalam belajar itu ada dalam membaca, menulis, dan berhitung. Maka gangguannya tadi, saya ulangi lagi, ada dalam hal membaca, berhitung, aritmetik, atau menulis. Membaca ini yang disebut dengan disleksia. Kalau yang aritmetik atau berhitung itu disebut dengan diskalkulia. Sedangkan gangguan dalam menulis itu disebut dengan disgrafia. Kita ke disleksia. Disleksia ini tadi ya, dia sulit untuk membaca, gangguan membaca. Jadi dia kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditori. Ya, jadi bisa dari visual dan auditori. Dan ini yang membuat dia mengalami masalah dalam membaca, pemahaman bacaannya. Dia gagal dalam proses belajar yang berkaitan dengan pengenalan, pemahaman huruf, dan penggabungan kata. Jadi dalam membacanya lah dia bermasalah. Nah, seperti ini cirinya. Misalnya dia kesalahan dalam membaca. Bunga, G-nya dihilangin jadi bunga. Hidup, H-nya diganti sama D jadi hidup misalnya. Kecepatan membacanya bisa lambat atau cepat, tapi tanda bacanya jadinya dia nggak sesuai tanda bacanya. Kalau lambat biasanya karena dia kesulitan mengenali mengenali huruf-huruf atau kata-katanya. Kalau cepat, dia cepat sekali, dia tidak memperhatikan tanda bacanya. Kapan dia berhenti, sebentar, ada koma, ada titik, gitu ya. Dia ketika membaca juga sering kehilangan bagian dari teks. Jadi udah baca, kelewat. Gitu ya, memutarbalikkan kata, katanya kebulak-balik ngomongnya. Kemudian sulit memahami isi cerita. Udah dibaca, dia nggak paham ceritanya apa.
Gangguan juga terdapat dalam pemahaman huruf, kata itu seringkali kurang dipahami dengan baik. Kemudian dalam hal mengeja, wah ini dia bermasalah. Kemudian dalam hal perseptual motor, misalnya kejelasan auditori, misalnya eng sama ny. Kemudian diskriminasi huruf, membedakan bentuk huruf. D sama B dia bingung. P juga bingung juga. Koordinasi visual motor ya. Koordinasi visual motornya juga bermasalah. Sehingga ini yang mempengaruhi kecepatan dia dalam membaca. Asosiasi bunyi kata antara yang didengar dengan yang ditulis juga mengalami masalah. Integrasi sensori motornya, dia bingung dengan kiri dan kanan, atas dan bawah. Jadi dia bingung. Itu juga yang menyebabkan dia bingung sama D dan B tadi ya. Ditanya itu silakan ambil barang yang ada di kananmu, bingung ya. Kanan itu mana? Disleksia juga sering melakukan addition atau penambahan, menambahkan huruf pada suku kata. Misalnya, semestinya suruh ditambahin nama dia disuruh. Gula ditambahin jadi gulka. Buku, harusnya cuma buku aja ya bukuku. Nah, sering juga menghilangkan malah. Jadi dihilangin sama dia atau omission, menghilangkan huruf pada suku kata. Misalnya kelapa jadi kalpa, kompor, F-nya hilang jadi kopor. Kelas jadi kelas, S-nya hilang, misalnya seperti itu. Pembalikan kiri kanan, inversion. Dia membalikan huruf, kata, ataupun angka dengan latar balik kiri kanan. Duku, buku harusnya, tapi dibaca sama dia duku. Ditulis sama dia duku-duku. Palu jadi lupa. Membalikan atas bawah, ya, membalikan bentuk huruf, kata, atau angka dengan arah berbalik. Misalnya W sama F, bingung dia tulis sama F. Mama ditulis sama dia wawa. Misalnya. Bingung sama 2 dengan 5, 6 dengan 9. Itu ciri dari disleksia ini ya. Terus juga suka ganti, melakukan substitusi, mengganti huruf dengan angka. Mega diganti sama meja, nanas jadi mamas. 3 ganti jadi 8. Nah, ini adalah gambar dari bagaimana kira-kira perspektif dari orang yang disleksia. Karena dia itu ini ya kebolak-balik dalam ini masalah dalam lateralisasi tadi. Jadi kemungkinan dia baca kayak gini. Jadi bingung dia bacanya. Seperti film India itu apa ya? Tari Zaman Par. Coba ditonton ya. Terus gangguan yang kedua adalah gangguan disgrafia atau kesulitan atau gangguan dalam menulis. Ya. Disgrafia ini adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Jadi dia pada disgrafia ini ketidakkonsistenan bentuk, ukuran, dan proporsi huruf. Jadi hurufnya itu nggak proporsional. Nggak proporsional ketika dia menulisnya. Nggak ada jarak antara kata-katanya. Nggak jelas ketika dia menulis hurufnya. Nggak konsisten sama posisi huruf dengan garisnya. Jadi kalau ada buku tulis ya, di buku tulis, tulisannya bisa naik, bisa turun, gitu ya. Padahal garis itu kan maksudnya biar rapi, tapi dia nggak peduli sama garisnya. Kadang huruf pertama besar, huruf kedua jadi kecil, kemudian jadi membesar lagi, mengecil lagi. Pokoknya nggak jelas, nggak konsisten. Ciri dari keterampilan menulisnya itu pada disgrafia adalah tulisannya nggak kebaca. Menulisnya lambat, jadi kalau teman-temannya udah selesai, dia belum selesai. Kalau dia maksa nulis cepat, tanda bacanya nggak dia tulis. Ya. Huruf besar nggak tepat, penggunaan huruf kapital nggak tepat ya. Kadang kasih huruf besar semuanya, kadang huruf kecil semuanya, awal huruf dia nggak pakai huruf kapital dan seterusnya. Tidak ada jarak antar kata, spasi nggak dikasih sama dia.
arah ke atas ke bawah. Jadi dia bisa nulisnya itu turun naik bahkan bisa aja apa ditabrak sama dia. Gangguannya ada dalam mengasosiasikan bunyi antara yang didengar dan ditulis. Jadi dia untuk misalnya didikte itu bermasalah banget. Mengenal, membedakan, mengucapkan bunyi huruf yang dieja, ini juga dia bermasalah. Sama dengan disleksia juga, lateralisasi juga dia bermasalah, kanan dan kiri dia bingung, atas dan bawah juga ya, dia juga bingung, dan juga seringkali juga orang kelihatan kaku dia. Nah, ini adalah bentuk contoh tulisan dari yang disgrafia. Nah, nggak kebaca kan? Kemudian gangguan yang ketiga yang adalah diskalkulia. Diskalkulia itu kesulitan dalam menggunakan diskalkulia itu adalah gangguan matematika ya. Jadi dia kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat dan mengkomunikasikan ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Ya, intinya adalah terkait dengan matematika ya, aritmetik. Gangguannya itu ya, gangguan berhitungnya ini ciri-cirinya dia mengalami kesulitan dalam pemahaman tentang angka, mengali, menjumlah, membagi dan mengurangi, dia juga mengalami kesulitan. Menyeleksi operasi aritmetik untuk memecahkan soal juga dia susah. Mengingat urutan pemecahan masalah dia susah di situ. Memahami urutan angka juga kebulak-balik. Menulis angka dengan simbol tertulis juga seringkali salah. Mengaplikasikan aritmetik ke kehidupan sehari-hari itu juga menjadi gangguan. Dan mengingat dan menulis angka ini juga menjadi masalah juga. Jadi gangguannya itu dalam hal pemahaman simbol dan penggunaan simbol-simbol, terutama simbol matematis tadi ya. Keterampilan bahasa juga bermasalah dalam penulisan simbol-simbol. Perseptualnya juga bermasalah, persepsinya dia bermasalah dalam hal auditori, jadi dia ketika mendengar dia nggak konsisten antara yang dia dengar dengan yang nanti dia tulis. Juga visual juga ya, jadi nggak jelas. Ya, walaupun dia udah lihat, dia bisa terjadi kesalahan buat dia ketika diucapkan sama dia. Diskalkulia ini dia kesulitan dalam keterampilan matematika dasar. Matematika dasar itu yang kali, bagi, tambah gitu ya. Mengikuti urutan langkah matematis, menghitung objek ya, tabel belajar perkalian, itu juga dia sulit. Kesulitan perseptual atau spasial, pemahaman atau menyebutkan istilah matematika, operasi konsep, memindahkan masalah tulisan ke simbol matematika, dia juga bermasalah. Kemudian kesulitan dalam hal atensi, menyalin angka, memahami tanda matematika, itu juga menjadi permasalahan pada diskalkulia. Diskalkulia ini dia juga sulit untuk memindahkan satu operasi ke operasi yang lain. Jadi kalau ada soal soal cerita, dia bingung yang mana duluan yang harus dihitung. Kesulitan menulis angka secara jelas, nulisin angka, ngikutin garis angka, ketika dia ditulis dia suka salah. Kadang kegedean, kadang kekecilan, kesulitan mengingat secara verbal, ya, mengingat tadi ya langkah-langkah prosedur matematik. Misalnya ada 3 dikali 4 tambah 2 dikurangi 1 dikali ini. Nah, itu bingung tuh yang mana yang duluan. Kan di matematika ada aturannya. Misalnya yang lebih dahulu itu adalah dikali dulu, kemudian baru ditambah atau dibagi dan seterusnya. Kemudian diskalkulia ini juga dia kesulitan untuk memindahkan satu operasi ke operasi yang lain. Nah, ini udah ya, maaf, diulang ini tadi. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia juga
sulit dalam ini. Ini bisa dilakukan tes untuk membedakan yang diskalkulia dengan orang yang enggak diskalkulia. Ya, di sini misalnya mana yang lebih tinggi, 3 atau 8? Mana yang lebih besar, 7 atau 9? Itu. Nah, itu dia mengalami kesulitan tuh yang diskalkulia. Kemudian ketika berhitung misalnya seperti ini, 36 itu sama dengan 06 ditambah 3. 40 misalnya kayak gini ya. Silakan dilihat aja. Kemudian disleksia dan diskalkulia ini seringkali bersamaan, ya bersamaan. Jadi sering itu mereka jadi disleksia disertai juga diskalkulia. Ya, jadi kalau dilihat dari antara disleksia dan diskalkulia, maka kita akan menemukan bahwa ada orang yang mengalami diskalkulia, diskalkulia, tetapi dia tidak mengalami disleksia. Tapi ada juga yang mengalami disleksia, jadi bolak-balik ya. Jadi gini aja. Ada yang mengalami disleksia aja, ada yang mengalami diskalkulia aja, ada yang mengalami disleksia dan diskalkulia, dan ada yang tidak mengalami dua-duanya. Gitu ya. Jadi gitulah. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi disleksia itu sering juga disertai dengan diskalkulia. Kalau dia disertai dengan diskalkulia, maka dia akan mengalami gangguan double dalam hal matematis, juga dalam hal membaca. Nah, penyebab dari specific learning disorder ini berdasarkan penelitian ada genetik, faktor herediter. Ini menentukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, mengeja di antara orang-orang yang didiagnosa disleksia. Jadi disleksia ini seringkali diturunkan, ya diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi itu ya, disleksia itu berdasarkan penelitian dia diturunkan. Kemudian juga dia juga bermasalah dalam hal neurobiologi. Jadi dalam hal faalnya dia bermasalah, terutama di sistem saraf pusatnya di otaknya, terutama integrasi antara ini nih, parietotemporal, occipitotemporal, dan bagian dari Broca areanya. Broca area itu dia terkait dengan artikulasi dan analisa kata-kata, kemudian parietotemporal itu dalam hal analisa kata-kata, dan occipital temporal daerahnya ini. Bagaimana dengan prevensi dan treatment yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Prevensi apa yang bisa dilakukan? Treatment apa yang bisa dilakukan? Pengobatan apa yang dilakukan? Mungkin bukan pengobatan, tapi treatment ya. Biasanya yang dilakukan adalah dilakukan dengan inklusi. Jadi treatment yang dilakukan inklusi. Jadi anak yang disleksia tadi bisa dimasukkan dalam, ketika dia sekolah, masuk dalam kelas inklusi. Jadi ada guru pendampingnya, pseudo teacher khusus buat dia. Kemudian bisa dilakukan dengan instruksional method. Instruksional method itu artinya dia diberikan instruksinya secara khusus ketika mengajari anak ini. Kemudian juga bisa dengan behavioral strategi, artinya dilakukan terapi yang didasarkan pada teori-teori behavioral, ya. Kemudian juga CBT bukan? Cognitive Behavior Intervention, ya CBT ya. CBT juga bisa dilakukan untuk anak-anak yang mengalami specific learning disorder. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi
specific learning disorder. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditambahkan, silahkan di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.